Sesawi Kur Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media Imane Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda dan saudara-saudaraku, sungguh beroleh rahmat sukacita, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan hari Sabtu ini, pada pekan biasa ke-16 sahabatku, kita bersama-sama mau dengarkan firman Tuhan menimbali lebih dalam dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut terjabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda, pernah kita melihat kasus pedofilia, pelecehan dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam gereja kadang membuat hati kita merasa masyul dan bertanya-tanya, sahabatku, bagaimana mungkin di tempat yang suci bisa terjadi kejahatan? Sejatinya, sahabatku, kesucian bukan milik sebuah tempat, melainkan milik orang-orang yang menempatinya. Sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat kembali dalam kisah Nabi Yeremia, lewat Nabi Yeremia dengan gamblang Allah mengingatkan umat Israel agar jangan mudah percaya pada mereka yang berteriak-teriak, "Ini bait Tuhan, bait Tuhan," sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, Allah tidak akan berdiam di dalam bait Allah jika umat Israel tidak mewujudkan keadilan di antara mereka. Jika mereka menindas orang asing, yatim dan janda, serta menumpahkan darah orang tak bersalah, sahabatku. Dengan pendek kata, bukan bait Allah ataupun gereja yang membuat diri kita suci, melainkan kitalah yang dapat menyucikan gereja berkat perbuatan-perbuatan baik kita, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda, Injil hari ini membantu kita memahami mengapa di tengah gandum yang baik ada ilalang yang jahat, sahabatku. Mengapa di dalam gereja yang didirikan dengan maksud mulia ada pula perilaku durjana? Jelas, sahabatku, ilalang dan kejahatan itu tidak datang dari Tuhan, melainkan dari si iblis, sahabatku. Lalu, mengapa Allah yang Maha Kuasa tidak menghancurkan saja iblis dan segala kedurjanaannya?
Sahabatku yang terkasih, dalam Injil ini membantu kita memahami misteri kejahatan di dunia, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, jikalau Allah membabat ilalang jahat yang tumbuh bersama gandum yang baik sampai habis, maka resikonya bahwa gandum itu ikut terbabat pula. Kita memang belum di sorga, sahabatku. Di bumi ini kita harus rajin-rajin memilah ilalang dari gandum. Kita pun harus memilih antara mau menjadi gandum atau ilalang. Hidup ditentukan oleh tujuan akhir kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, hasil akhir menentukan arah pilihan kita saat ini. Kalau kita ingin kelak dicampakkan ke dalam api abadi, maka jadilah ilalang. Sekiranya sahabatku, kita semua ingin kelak dikumpulkan di dalam lumbung Tuhan, maka sejak di dunia ini kita hendaknya hidup dan bertumbuh dan memupuk diri sebagai gandum yang baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, anugerahilah kami kesabaran dan kebajikan dalam memilah ilalang dari gandum. Semoga kami berusaha memupuk diri sebagai gandum yang baik. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama, dan berefleksi bersama. Mari sahabatku, kita menjadi gandum yang baik dalam hidup ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati.